Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Rifki dan rekan saya Aldo Boy Ahmad dari kelompok 7. Di sini saya akan memaparkan mengenai tentang rekayasa pondasi 2, perencanaan pondasi tiang pancang dan profil proyek pembangunan gedung kantor UPD. Selanjutnya, outlet pembahasan. Berikut poin penting yang akan dibahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, latar belakang mengenai tentang proyek pembangunan gedung DPO. Yang kedua, rumusan masalah mengenai tentang rumusan masalah yang ada di penelitian. Yang ketiga, metode perhitungan, yaitu mengenai perhitungan dengan metode Converse Labire. Yang keempat, kesimpulan dan saran, yaitu berisi tentang kesimpulan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, latar belakang. Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan upaya pembangunan suatu bangunan dalam batasan waktu, biaya, dan mutu tertentu. Proyek konstruksi selalu memerlukan resource atau sumber daya, yaitu atau manusia, material atau bahan bangunan, mesin atau peralatan, metode pelaksanaan, money atau uang, informasi dan time atau waktu. Pada proyek konstruksi pondasi merupakan bagian terpenting dalam perencanaan struktur bawah, karena pemilihan pondasi yang sesuai pada suatu bangunan dapat memperlancar proses pekerjaan konstruksi pada bangunan tersebut. Proyek pembangunan gedung kantor UPD di Kompleks Perkantoran Raci, penyelenggaraan bangunan gedung ini berada di daerah Kabupaten atau Kota Pasuruan. Pada proyek pembangunan gedung kantor UPD ini menggunakan fondasi tiang pancang berukuran 4x40 x 40 cm dan dengan kedalaman 12 meter. Selanjutnya, rumusan masalah. Untuk masalah 1, bagaimana metode pelaksanaan pekerjaan fondasi tiang pancang dan profil pada proyek pembangunan gedung. Yang kedua, berapa daya dukung yang dapat diterima fondasi tiang pancang dan profil pada perencanaan proyek pembangunan gedung kantor UPD. Yang ketiga, berapa nilai penurunan fondasi tiang pancang berdasarkan hasil data tanah yang telah diuji. Untuk selanjutnya, metode perhitungan. Yang pertama, daya dukung ujung tiang. Rumusnya keliling atau P sama dengan P kali L, yang hasilnya 1600 cm. Selanjutnya, luas penampang atau AP sama dengan P kali L sama dengan 400 cm. Kemudian perhitungan NSPT. N1 dikurangi 10 kali P kali L, yang hasilnya 1600 cm. Selanjutnya, N2 dikurangi 4 dikali P dikali L, yang hasilnya 6400 cm. Kemudian mencari NB, yang rumusnya N1 plus N2 dibagi 2, yang hasilnya 7,5. Nilai KP, yang rumusnya 40 kali NB dikali AP, hasilnya 1200 kN. Kemudian mencari daya dukung selimut pondasi profil. QS sama dengan 2 dikali NSPT dikali P dikali LI, yang hasilnya QS 15.744 kN. Kemudian mencari kapasitas daya dukung ultimate tiang. QULT sama dengan QP ditambah QS, yang hasilnya 16.944 kN. Kemudian mencari daya dukung izin pondasi profil. QAL sama dengan QULT sama dengan SF, yang hasilnya 6.777,6 kN.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldo Boy Ahmad. Terima kasih untuk Mas Faisal telah menjelaskan yang tadi. Berikutnya perhitungan jarak antar pondasi propel dan jarak as ke tepi. Menentukan jarak antar pondasi propel berdasarkan persamaan yang menghasilkan 48 meter. Menentukan jarak as pondasi ke tepi propel yang menghasilkan 1 meter, maka digunakan 0,8 meter. Berikutnya menghitung jumlah pondasi propel. Menentukan banyaknya pondasi yang dibutuhkan dengan kelompok tiang berikut adalah data beban yang digunakan. P1 sama dengan 4 buah, P2 sama dengan 2 buah, P3 sama dengan 8 buah, dan P4 sama dengan 10 buah. Selanjutnya efisien daya dukung yang berumus N sama dengan 1 kurangi dalam kurung N kurangi 1 M plus M kurangi 1 N dibagi 90 kali M kali N kali diameter. Yang selanjutnya perhitungan efisien tiang dengan jumlah rencana 4 buah. P sama dengan ARC tan L kali P per S sama dengan yang menghasilkan 33,3. Berikutnya N sama dengan 2, M sama dengan 2. Rumusnya N sama dengan 1 kurangi dalam kurung 2 min 1 kali 2 tambah 2 min 1 kali 2 dibagi 90 kali 2 dan kali 2 terus dikali 33,3 yang menghasilkan 44,4%. Selanjutnya perhitungan efisien yang dengan jumlah rencana 2 buah yang menghasilkan 81,5%. Selanjutnya perhitungan efisien tiang dengan jumlah rencana 8 buah yang menghasilkan 53,75%. Berikutnya perhitungan efisien tiang dengan jumlah rencana 10 buah yang menghasilkan 51,9%. Berikutnya penurunan tiang tunggal. QWP sama dengan 1200 kN, QWS sama dengan 15.744 kN, dan QP sama dengan 300 kN. EP menghasilkan 24.870 62,32 kN per meter persegi. ES sama dengan 50.000 kN persegi. CP sama dengan 0,03. P sama dengan 0,5. P sama dengan 0,4 meter. L sama dengan 0,4 meter. AP sama dengan 4 meter persegi dan P sama dengan 16 meter. Berikutnya menghitung S1 yang menghasilkan 0,003 sekian meter. Berikutnya menghitung S2 yang menghasilkan 0,3 meter. Berikutnya menghitung S3 yang menghasilkan 0,088 sekian meter. Terus menghitung S sama dengan menjumlahkan S1 sampai S3 dengan hasil 0,389 sekian meter. Terus menghitung penurunan yang diizinkan adalah 10 S izin sama dengan 10% dikali P dikali L yang menghasilkan 1,6 meter. Berikutnya penurunan kelompok tiang. Penurunan kelompok tiang propel berdasarkan tipe tiang. SGP1 yang menghasilkan 0,91 terus disederhanakan menjadi 91,28 cm. Terus
Berikutnya menghitung SG P2 yang menghasilkan 61,54 cm. Berikutnya menghitung SG P3 yang menghasilkan 131,99 cm. Berikutnya menghitung SG P4 yang menghasilkan 148,21 cm. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan perencanaan pembangunan gedung perencanaan gedung kantor OPD dibahas pada bab selanjutnya, yang disimpulkan bahwa nilai daya dukung ujung tiang KIP adalah 300, nilai daya dukung selimut pondasi propel KS sama dengan 15.744 kN, QULT sama dengan 16,944 kN, ALL sama dengan 6.777,6 kN. Berikutnya nilai efisien yang daya dukung menggunakan metode Converse Laberi berdasarkan tipe tiang. P1 sama dengan 44,4%, P2 sama dengan 81,5%, P3 sama dengan 53,75%, dan P4 sama dengan 51,9%. Berikutnya menghitung penurunan tiang kelompok berdasarkan tipe tiang. Penurunan kelompok P1 sama dengan 91,28 cm. Penurunan P2 sama dengan 61,85 cm. Penurunan kelompok tiang P3 sama dengan 131,99 cm. Dan penurunan kelompok tiang P4 sama dengan 148,21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.